Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nina Valentika, SSI MSI. Saya sebagai dosen tetap program studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai video pengajaran saya untuk mata kuliah Matematika Finansial. Mohon izin untuk share screen. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Baik, untuk outline yang saya gunakan dalam pemaparan ini, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, kemudian interaksi DYS dengan mahasiswa, kemudian penutup. Adapun teknis pembelajaran yang saya gunakan berbasis di IA, yaitu yang pertama adalah delivery, kemudian interaction, kemudian ada assessment. Delivery, di sini apa yang saya bawakan dalam materi yang diampu, kemudian ada interaction, di mana akan menjelaskan bagaimana saya menjalin komunikasi dalam hal proses belajar mengajar kepada mahasiswa, kemudian assessment, bagaimana saya menjelaskan penilaian mahasiswa secara objektif. Adapun deskripsi mata kuliah, mata kuliah ini memiliki tujuan untuk mahasiswa dalam menganalisis tentang konsep atau teori dasar suku bunga, anuitas, obligasi, hutang, kebijakan pengembalian modal, dan konsep dana investasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu adalah menganalisis konsep teori suku bunga dan teori transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan Persatuan Aktuaris Indonesia. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 16 kali pertemuan, yaitu perkuliahan 14 kali pertemuan, kemudian diadakan UTS, kemudian 1 kali pertemuan diadakan UAS, di mana UTS adalah ujian tengah semester, sedangkan UAS adalah ujian akhir semester. Materinya yaitu adalah tingkat bunga, kemudian fungsi dasar suku bunga majemuk, kemudian ada anuitas, kemudian amortisasi dan sinking fund, kemudian ada arus kas diskon, kemudian ada obligasi, kemudian kebijakan pengembalian modal, kemudian dana investasi, kemudian ada MSI minimum. Kemudian sistem pembelajaran yang saya gunakan itu ada dua, yaitu ada sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus, yang saya gunakan selama pandemi yaitu adalah aplikasi Zoom atau Google Meet. Namun di luar pandemi saya menggunakan tatap muka seperti biasa. Adapun waktu perkuliahan yaitu adalah 100 menit tiap pertemuannya. Sedangkan untuk asinkronus, aplikasi yang saya gunakan yaitu yang pertama adalah e-learning Unpam. Yang kedua adalah WhatsApp. Kemudian di dalam e-learning Unpam, saya juga share beberapa video pembelajaran terkait dengan mata kuliah tersebut tiap pertemuan. Kemudian Google Form, kemudian Google Classroom, kemudian email, kemudian link webinar atau seminar yang terkait dengan mata kuliah tersebut. Mohon maaf. Kemudian saya juga men-share atau membagikan jurnal atau artikel jurnal kepada mahasiswa. Jadi dalam metode ini atau sistem model pembelajaran ini di dalamnya itu selain mata kuliah selain tatap muka atau istilahnya tatap maya jika masa pandemi, saya menggunakan e-learning sebagai suplemen, sebagai tambahan. Mengapa demikian? Salah satu yang saya gunakan mengapa e-learning, karena e-learning Universitas Pamulang sudah cukup lengkap dengan beberapa fitur. Yang pertama ada menu pretest, kemudian menu mendownload materi, video pembelajaran, artikel jurnal, kemudian forum diskusi, kemudian tugas terstruktur, kemudian post-test. Selain itu, saya juga menggunakan WhatsApp sebagai aplikasi yang 24 jam dalam 24 jam 7 hari saya sebagai dosen bersedia untuk dihubungi mahasiswa melalui
melalui chat, melalui WhatsApp. Jika ada mahasiswa yang ingin bertanya, dan juga di dalam WhatsApp itu saya membuat sebuah grup mata kuliah di kelas tersebut. Untuk penjelasan tentang e-learning yang saya gunakan sebagai suplemen tersebut, selain tatap muka atau tatap maya yang saya gunakan, yang pertama adalah pretest. Mengapa saya menggunakan pretest? Karena pretest itu sebagai bahan evaluasi mahasiswa awal, bahan evaluasi awal untuk mahasiswa. Kemudian saya juga menggunakan fitur materi pembelajaran, video pembelajaran, dan artikel jurnal, di mana mahasiswa bisa mendownload ketiga hal tersebut di e-learning. Kemudian ada fitur forum diskusi, di mana forum diskusi itu saya juga eh, membuat suatu studi kasus terkait dengan mata kuliah tersebut, sehingga pembelajaran tidak hanya melalui sinkronus, tapi juga melalui asinkronus. Seperti itu. Kemudian untuk tugas terstruktur, di fitur tugas struktur itu digunakan ketika teman-teman mahasiswa mengumpulkan tugas. Mengapa dikumpulkan melalui e-learning? Agar semua tugas mahasiswa tidak ada yang hilang. Artinya semua tersistem dengan baik. Kemudian ada post-test, ada fitur post-test, di mana fitur post-test ini digunakan sebagai bahan evaluasi akhir teman-teman mahasiswa, dan ini dilakukan setelah teman-teman mahasiswa mengerjakan semua serangkaian menu-menu dan tatap muka atau tatap maya yang telah dilakukan. Kemudian saya juga menggunakan uh, atau saya juga menggunakan atau men-share atau membagikan artikel jurnal, kemudian webinar juga, kemudian link YouTube yang terkait dengan materi kuliah tersebut setiap pertemuan. Kenapa? Karena teman-teman mahasiswa agar lebih memahami mata kuliah tersebut, dan sebagai akademisi dan sebagai mahasiswa yang dimana output atau hasil akhir diharapkan dapat membuat sebuah jurnal seperti itu. Kemudian saya juga membuat atau menggunakan aplikasi WhatsApp atau membuat grup di aplikasi WhatsApp untuk mengingatkan mahasiswa dalam mengerjakan semua tugas, semua rangkaian yang sudah disediakan. Selain itu, saya juga mengingatkan mahasiswa dalam atau istilahnya memotivasi mahasiswa dalam pembelajaran. Mahasiswa tidak hanya diberikan pembelajaran, namun juga harus diberikan motivasi. Itu menurut saya. Kemudian saya juga terkadang membuat pertanyaan di grup WhatsApp itu agar mahasiswa tidak lupa dengan perkuliahan atau materi pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian, metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu adalah SCL. Nah, di sini ada beberapa metode yang dimana serangkaian ini, metode ini mengedepankan partisipasi aktif dari mahasiswa. Sebelum perkuliahan dimulai, setiap pertemuan saya selalu mereview materi perkuliahan sebelumnya dan juga membuat pretest yang tadi sudah saya sebutkan di laman e-learning Unpam. Kemudian, di dalam perkuliahan, saya juga menekankan keaktifan dengan menyelipkan tanya jawab kepada mahasiswa. Jikalau mahasiswa tidak ada yang bertanya, saya bertanya kepada mahasiswa, dan saya bertanya kepada mahasiswa secara acak agar mahasiswa dapat dapat mendengarkan penjelasan dari awal hingga akhir. Kemudian saya juga meminta mereka untuk membuat ringkasan rumus atau konsep terkait materi perkuliahan tiap pertemuannya.
Dan pengumpulannya tersebut dapat dilakukan melalui tugas terstruktur di e-learning. Dan kertas yang digunakan adalah kertas A4 atau F4. Kemudian di akhir saya juga membuat ringkasan sedikit atau secara singkat terkait dengan materi perkuliahan pada saat itu, baik dari saya maupun dari mahasiswa. Mengapa saya meminta mahasiswa untuk menjelaskan atau membuat ringkasan uh, secara langsung? Karena agar saya bisa tahu apa yang dipikirkan atau apa yang dipahami mahasiswa pada saat tersebut. Kemudian di akhir saya juga membuat post-test sebagai bahan evaluasi akhir. Kemudian adapun penugasan saya juga selalu eh, sampaikan di awal perkuliahan agar teman-teman mahasiswa setelah mengerjakan post-test bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Berikut adalah sistem penilaian mata kuliah. Yang pertama adalah absensi atau kehadiran sebesar 10%. Kemudian tugasnya 20%, nilai UTS-nya ada 30%, sedangkan UAS-nya 40%, di mana UTS adalah ujian tengah semester, sedangkan UAS adalah ujian akhir semester. Berikut contoh membuat tugas mahasiswa. Di awal perkuliahan, selalu saya sampaikan tugas-tugas mahasiswa apa saja yang harus dikerjakan selama 1 semester. Mengapa demikian? Karena untuk memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan ilmu atau mendapatkan nilai yang terbaik, dan juga memudahkan mahasiswa untuk mempersiapkan segala sesuatunya dari awal. Contoh tugas yang saya berikan yaitu adalah mengerjakan soal dari buku referensi atau tugas mengenai teori suku bunga dengan halamannya adalah 29, nomornya 1 sampai 10. Adapun tujuan tugas ini adalah mahasiswa prodi matematika mampu menjelaskan konsep-konsep teori suku bunga sesuai dengan Persatuan Aktuaris Indonesia dengan benar. Kemudian, adapun uraian tugasnya, yaitu objek garapannya itu adalah teori suku bunga, dan yang harus dikerjakan dan batasan-batasannya itu adalah di mana mahasiswa membuat jawaban dari soal dari nomor 1 hingga nomor 10 pada halaman 29 pada buku tersebut. Kemudian acuan yang digunakan adalah materi bab 1 di buku tersebut. Kemudian deskripsi luaran tugasnya, yaitu jawaban yang dikumpulkan melalui e-learning bagian tugas terstruktur. Adapun kriteria penilaian saya terkait dengan tugas ini, yang pertama adalah sistematika penulisan jawaban, yaitu adalah sebesar 10%, kemudian pembahasan 80%, dan juga kesimpulan 10%. Saya di sini juga menekankan kesimpulan kepada mahasiswa, dan juga sistematika juga saya tekankan. Kenapa demikian? Tidak hanya pembahasan saja, namun ada diketahuinya, ditanyakan, dan jawabannya. Mengapa demikian? Karena agar mahasiswa lebih memahami atau bisa menjawab soal dengan terstruktur atau secara rinci, atau bisa juga secara berurutan. Berikut adalah media pembelajaran buku referensi yang saya gunakan. Ada 5 buku referensi. Kemudian saya juga software yang saya gunakan adalah R. Meskipun mata kuliah ini merupakan mata kuliah uh, yang dimana ini merupakan lebih banyak latihan soal. Namun juga di sini setiap mata kuliah yang saya ampu, saya selalu kaitkan dengan atau istilahnya menggunakan software yang terkait. Salah satu mata kuliah matematika finansial, salah satu software yang digunakan adalah software R. Mengapa demikian? Saya menggunakan software R karena software ini merupakan software yang open source, ya jadi bisa diakses oleh mahasiswa. Dan saya selalu kepada mahasiswa selalu membiasakan mahasiswa untuk menggunakan software-software karena sekarang era digital, jadi agar mahasiswa lebih bisa mengenal software-software lebih dalam. Jadi tidak hanya menjawab soal-soal yang terkait, namun juga bisa menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan software.
Berikut adalah interaksi saya dengan mahasiswa. Silakan Bapak dan Ibu saksikan cuplikan video real pengajaran saya. Terima kasih. Teman-teman, sudah dapat jawabannya? Kak Azrina, Ya, Bu. berapa Saya sayang? masih di kereta, Bu. Itu, Bu, Oh, saya udah lampirin jawabannya. oke, hati-hati ya di jalan ya. Kalau di kereta tuh pakai PCR nggak, Nur? Kenapa, Enggak, Bu? Bu, kalau kereta. Kalau kereta nggak ya? April, Bu, Oke. yang ngejelasin, Bu. Oke, siap. Apa? April yang jelasin. Coba April, jelasin April. Jelasin, Aduh. April. Kan tadi kita udah belajar banget. Iya, di kereta ya belajarnya ya. Ini rajin gue Tapi, emang. Bu, Belajarnya di kereta. Ayo, silakan April. Jawabannya 5.700.000, Bu, yang mendekati. Mantap. Coba boleh di share screen nggak? Di share foto. screen. Saya Iya foto dulu. Oke. tulis, April, jawab. Penyelesaiannya ditulis. Jangan jawabannya doang, lu. Iya, Iya. caranya juga ditulis ya, Pakai cara April. April biar gua paham. Oke, siap. Masa Udah jawabannya lucu. doang, April. Gimana sih, April? Aduh. Oke, silakan Semoga kita tunggu jawabanku dulu benar ya, April. Jawabannya Pas. si Fazrina ya. Si Fazrina belajar sama Tifal. Tifal belajar sama April, kalau salah. Kita belajar barengan, Bu, Gini tuh, Bu. biasa. Belajar bareng ya di kereta ya. Diperbesar lagi bisa nggak, April? Punten bisa nggak agak dibesarin lagi? Bisa sebentar. Diputer kali Kalian ya. nggak ngeliat jawabannya di bawah kan? Gak bisa. Emang guys. ada, Bu, jawabannya di bawah? Enggak Ada lah, dong. kan nggak bisa di scroll. Mantap. Jangan jelasin dulu dong, April. Jelasin. Sebentar, Bu. Kan itu key-nya itu kan 1 juta. Diketahui di situ kan di soal yang Ibu kasih itu tadi April udah sempat share. Bentar. Oke. Udah sempat screenshot. Aduh foto. Aduh. Oh, April, data-data pribadi, April. Iya, serem ya. Kan pertama diketahui 1 juta rupiah itu April di sini sebagai key kan. Terus sini tahunya tahunya, terus tingkat diskontonya itu 10%. 10% itu berarti jatuhnya udah. Nah, di sini tuh rumusnya pakai yang D, pakainya yang dot karena dibayarnya di hari itu juga. Di awal ya, sayang? Iya, di awal. Terus mulai pakainya bayarnya berarti di awal ya. Ya, mulai bayarnya di awal. Jadi dia dapat duit langsung dipotong gitu. Betul. Iya, terus berarti nyari I-nya dulu. Nyari I sama dengan D dibagi 1 min D. D-nya itu kan 10%, jadi 0,1. Nah, dibagi 1 dikurang 0,1. Jawabannya 0,11. Nah, terus tinggal masukin Q dikali A dot N dari 0,11. Hanya tadi 8 tahun ya. Iya. 8 kali bayar ya. 8 kali bayar. Jadi diketahui 1 juta dikali 5, kalau yang tadi yang dot-dotnya itu April ketemunya 5,712. Rumus A dot apa, sayang? Kenapa, Bu? Rumus A dot sayang. Rumusnya apa?
Rumus A dot dot tadi Satu yang min Ibu V. bilang. Apa sayang? Satu min V Pangkat pangkat N iya per D ya sayang. per D. Nah, D-nya berapa sayang? D-nya tadi 0,1. Oke, D-nya bawahnya 0,1 ya, karena 10% Iya, ya. Nah, V-nya 10%. sayang, V-nya di sini V-nya itu V itu kan kita cari. V-nya berapa sayang? Kan masih ingat sebentar. gak sayang? D itu apa? V itu kan sama dengan 1 plus I pangkat min 1 D sama dengan hubungan D sama V apa sayang? yang tadi satu Ya, yang D itu dengan 1 min V itu bukan sih, Bu? iya. V itu kan sama dengan 1 min D. Ya Iya. enggak? V itu 1 min D. Berarti kalau D-nya 10%, berarti V-nya berapa sayang? 1 dikurang 10%? V 0,9. 0,9. 1 dikurang 0,9 ya. 0,9. Iya. April bener nggak V-nya 0,9 sayang? Iya. Bener ya? Terus N-nya kan 8 kan? 8 berarti tahun berarti 8 berarti, desil. berarti 0,9 dipangkatkan 8 kan sayang? Iya, dipangkatkan 8. Nanti 1 dikurangi 0,9 dipangkatkan 8, berapa hasilnya dibagi dengan 0,1 gitu ya April ya? 0,1. Iya, jawabannya itu ketemunya tadi aku hitung 5,712. Oke, siap. Oke, siap. Berarti nanti kalau Ya, mungkin ada yang beda sama teman-teman yang lain mungkin karena ini ya, apa? Kepleset kali ya, Bu. Kepleset. Ini udah ya, April. Oke, siap. 121. 08 1 21 ya? 20. Nggak apa-apa lah ya, sama aja ya. Dikalikan 1 plus I-nya berapa persennya? 0,02. 682 113 bukan? Benar nggak, April? Berapa itu? Berapa? 6828 113. 6828 113. Iya. Oke, jadi ini zamannya. Jadi 2024 ini kita tanpa ini ya, kita nabung sebesar 1 juta ya tiap tahun dari 2015 sampai 2020 kalian nabung sebesar 1 juta. Nanti uang kalian di 2024 adalah sebesar ini. Nah, berarti dapat bunga nih, kita dapat bunga 800.000. Jelas lah dia akan lebih besar kan dibandingkan kalau kita ngambilnya 2020 atau 2021 kan? Ya enggak teman-teman? Ini posisinya kita tanpa mengambil dulu ya di awal ya. Jadi kita endepin, misalnya kita nabung nih 1 juta. Nah, kita baru ngambil 2024 kayak gitu ya. Ada mau ditanyakan? Intinya Udah ya? Oke. Apakah hitungnya hanya lewat yang SN saja tepat saat? Tidak selalu. Jadi bisa juga kalian tahu pakai yang S dot dot. Nah, nanti tinggal kalau yang ini berarti kan di tahun 2021 uang kita 1 juta S dot dot N kan? Berarti kalau 2024 1 juta S dot dot N dikali apa? Dikali berapa langkah? 2021 ke 2024? 3. Mas? 3. Berarti dikali dengan 1 plus I pangkat 3. 3. Hasilnya berapa? Pangkat 3. Coba dihitung. S dot dot ini tadi ya. Ini ya. Ini kalikan dengan 1 plus 2% dipangkatkan 3. Nah, berapa? Silakan. Dicoba dulu.
Tadi yang S dot-dotnya itu yang 6434289 ya? Ini sayang, S dot-dotnya. 6434283. Mungkin kalau ada yang gitu mungkin hitunginnya aja pas pembulatan. Berapa hasilnya? Kalau April 6828, Bu. 828.112,999. Hampir sama dengan yang tadi ya. Ya enggak? Iya. Bu. Ya udah, berarti artinya kalian mau pakai yang ini boleh. Yang pakainya juga boleh. Kan sama aja nanti hasilnya ya. Cuma beda di sini aja, sini 4. Jadi kalau yang kayak S biasa pakai tinggal dikalikan ininya pangkat 4, tapi kalau yang itu pangkat 3 gitu ya. Nanti pasti hasilnya akan sama. Paham teman-teman? Insya Allah, Bu. Oke. Oke. Nah, itu juga sama kondisinya. Kalau tadi kondisinya yang A-nya di mana ya? Nah. Nih. Kita bisa tahu nih, kita misalnya tadi sebesar XX tadi ya, kita bayarkan. Misalkan. Nah, kita bisa tahu nih kondisinya nanti di tahun 2013 atau 2011. Nah, coba ya kita mainin ya. Saya tuliskan ulang dulu. Sini aja lah. Atau yang ini aja lah ya, biar kelihatan. Nih. Nah, misalnya kalian mainnya jangan nol deh, misalnya 2000. Ini kita ganti aja misalnya 2020, 2020 apa nih? 2000 di 2001, 2002 anggap aja ya. Nah, 2004, 2007, 2008. Nah, kita bisa tahu nih. Nanti kan kita tadi bayar nih, tadi sebesar berapa? 1 juta kan? Selama nih tadi periode ini. Nah, kita bisa tahu nih, misalnya kalian pengen tahu yang tadi kita bayarkan 1 juta tadi, uangnya, jadi tidak selalu di nilai sekarang, tidak selalu di titik 2000, bisa jadi kita pengen tahu 2000, mau tahun berapa, 1993 atau 1994 atau 1999 berapa atau gimana, ya bebas, ayo. Kita pengen tahu uangnya berapa, hasil dari cicilan tadi. 1995. Oke. 95. Mohon maaf ya sambil makan ini dikit soalnya agak pusing tadi. Nah ini kita bawa ke tahun 1995. Tadi kan uang kita tahu di tahun 2000 berapa? Uang kita semuanya hasilnya berapa? 5.700.000 kan? Ya nggak benar? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.